Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Arham Al-Amin, kelas A, NIM 236300003. Baik, saya akan memasuki RPS 8 mengenai memahami dan membuat harga perkiraan barang. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam materinya mungkin. Panduan lengkap contoh harga perkiraan sendiri pengadaan barang. Dalam dunia pengadaan barang dan jasa, menentukan harga perkiraan sendiri atau HPS merupakan langkah krusial untuk memastikan setiap proses pembelian berjalan efisien dan transparan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Indonesia, HPS menjadi acuan utama dalam proses lelang dan tender untuk memastikan pengadaan sesuai anggaran. Namun, tanpa perencanaan yang tepat, pengadaan dapat mengalami penundaan atau bahkan pembengkakan biaya. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang contoh harga perkiraan sendiri pengadaan barang. Bagaimana cara menyusun dengan akurat, serta mengapa HPS sangat penting untuk proses pengadaan barang yang transparan tetap guna. Apa harga perkiraan sendiri? HPS dalam pengadaan barang. Definisi dan fungsi harga perkiraan sendiri. HPS atau harga perkiraan sendiri adalah estimasi biaya yang dibuat sebagai dasar perhitungan dalam proses pengadaan barang atau jasa. Fungsi utama dari HPS adalah sebagai patokan biaya bagi lembaga atau instansi pemerintah dalam melakukan pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan. Dengan HPS, pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks pengadaan barang oleh instansi pemerintah, HPS digunakan untuk menjaga agar anggaran yang disediakan dapat dimanfaatkan dengan efisien. Harga perkiraan itu membantu menghindari pemborosan anggaran serta memastikan pihak-pihak yang terkait memiliki acuan dalam setiap proses penawaran harga pemilihan pemenang tender. Proses penyusunan HPS yang sesuai dengan standar. Penyusunan HPS untuk dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh regulasi pemerintah. Pemerintah menetapkan panduan khusus dalam peraturan pengadaan barang dan jasa untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam menentukan HPS. Hal ini termasuk penggunaan data harga terbaru relevan dengan produk atau jasa yang dibutuhkan. Pada praktiknya, HPS disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti harga pasar, biaya operasional, dan keuntungan yang wajar. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa nilai HPS yang dihasilkan mencerminkan harga yang seharusnya di pasar. Kenapa HPS penting dalam pengadaan barang dan jasa? Meminimalisasi risiko pemborosan anggaran. Salah satu alasan utama HPS diperlukan adalah untuk mencegah pemborosan anggaran. Dengan adanya HPS yang akurat, instansi pemerintah dapat memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk suatu barang dan jasa sesuai dengan nilai sebenarnya. Ini penting mengingat banyaknya proyek pengadaan yang rawan mengalami pembengkakan biaya. Menetapkan HPS dalam pengadaan barang dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi. Contoh harga perkiraan sendiri pengadaan barang yang baik untuk mempertimbangkan seluruh aspek biaya yang relevan untuk mendapatkan nilai estimasi yang tepat. Menjalan transparansi dan akuntabilitas pengadaan. HPS juga berperan penting untuk menjamin transparansi. Proses pengadaan yang transparan akan menghasilkan kepercayaan dari masyarakat dan pihak terkait. Dengan adanya HPS, semua pihak dapat mengakses data dan mengetahui harga yang dianggap layak dan masuk akal untuk suatu pengadaan barang atau jasa. Dalam banyak kasus, kegagalan pengadaan terjadi karena tidak adanya
transparansi dalam menentukan harga. Dengan HPS, potensi adanya manipulasi harga dapat dikurangi sehingga tercipta sistem pengadaan yang lebih akuntabel. Langkah-langkah membuat harga perkiraan sendiri yang akurat. Melakukan riset pasar. Langkah pertama dalam menyusun HPS adalah melakukan riset pasar. Riset pasar ini mencakup pencarian harga terkini dari barang atau jasa yang akan diadakan. Dengan melakukan riset, pengadaan barang dapat memperoleh harga yang sesuai dengan nilai pasar ini atau nilai saat ini yang menjadi dasar dalam pembuatan HPS. Pentingnya riset pasar adalah agar nilai HPS tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Hasil riset ini juga akan memberikan gambaran jelas tentang fluktuasi harga yang mungkin terjadi, yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun harga perkiraan. Menggunakan data historis dan pembanding. Data historis dan proyek pengadaan sebelumnya dapat menjadi acuan dalam menentukan HPS. Data ini biasanya mencakup harga-harga barang yang pernah dibeli dalam periode sebelumnya, yang dapat dijadikan pembanding dalam menetapkan harga perkiraan terkini. Penggunaan data pembangun ini penting untuk memastikan HPS yang dibuat berada dalam kisaran harga yang wajar. Dan dengan adanya pembanding, instansi juga dapat mengetahui apakah terjadi kenaikan atau penurunan harga yang signifikan dalam pasar. Contoh harga perkiraan sendiri pengadaan barang. Contoh HPS untuk pengadaan barang elektronik. Dalam pengadaan barang elektronik, misalnya laptop dan komputer, HPS harus mempertimbangkan harga dari beberapa sumber penyediaan barang. Contoh harga perkiraan sendiri pengadaan barang elektronik dapat dilakukan dengan merujuk pada harga dari toko daring dan luring yang menyediakan barang serupa. Pengadaan barang elektronik biasanya juga mencakup biaya tambahan seperti instansi perangkat lunak dan pelatihan. Dalam HPS sesuai komponen, biaya ini harus diperhitung agar total biaya pengadaan tidak mengalami kekurangan atau alokasi anggaran. Contoh HPS untuk pengadaan peralatan kantor. Dalam penyusunan HPS untuk peralatan kantor, perlu diperhatikan faktor seperti ketersediaan barang di pasaran dan harga rata-rata yang berlaku. Contohnya untuk pembelian meja dan kursi kantor. HPS bisa disusun dengan pengacu pada harga dari beberapa penyedia agar mendapatkan nilai yang kompetitif. Penyediaan peralatan kantor seperti ini memerlukan pertimbangan lebih dalam terkait kualitas dan umur barang yang akan diadakan. Estimasi harga yang tepat agar membantu memastikan barang yang dibeli memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan kantor. Tips dan trik untuk menyusun HPS yang efektif. Yang pertama, menyertakan komponen biaya lainnya. Dalam menyusun HPS, jangan hanya berfokus pada harga barang saja. Perlu ada komponen biaya lain yang juga diperhitungkan, seperti biaya pengiriman dan pajak. Komponen ini harus diperhitungkan agar HPS yang dihasilkan benar-benar mencakup seluruh biaya yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang. Memahami seluruh komponen biaya akan membuat hasil HPS menjadi lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini juga menghindarkan dari kekurangan dana saat pengadaan berlangsung. Memperbarui HPS secara berkala. Karena harga di pasaran pasar berubah, memperbarui HPS secara berskala sangatlah penting. HPS yang dibuat terlalu lama bisa saja sudah tidak relevan bagi sehingga dapat menyebabkan overbudgeting atau underbudgeting dalam pengadaan. Pembaruan ini dapat dilakukan dengan cara melihat perkembangan harga di pasaran dan memperbarui data yang ada setiap beberapa bulan sekali. Dengan demikian, HPS yang digunakan selalu relevan dengan kondisi pasar saat ini. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk RPS 8 ini mengenai memahami
dan membuat harga perkian barang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.